Twin Podcast. Kali ini kita akan mau bahas apa ini? Bahas temanya agak yang viral ya mas. Agak menjurus ke berarti ini Temanya ini dalam banget mas. Ini topiknya sangat dalam nih mas. kita akan bahas kenakalan remaja ya, salah satu kenakalan remaja atau kenakalan dewasa ya. Ya benar. Kita akan bahas seks pranikah atau free sex guys, Atau kali ini. seks bebas dalam negeri ini. Oke, Yang pertama apa nih mas? Yang hot topiknya tentang seks bebas ini mas? seks bebas itu kalau menurut saya bukan hal yang mungkin di zaman dulu ya, di zaman era kita dulu itu dianggap hal-hal yang mungkin sangat vulgar buat diomongin. Tapi kayaknya di zaman sekarang ini malah justru harus diomongin karena kebanyakan generasi ini yang apalagi terlebih yang micin ini ya. Jadi dia banyak sekali menggunakan atau terjerat dengan hal-hal yang di luar yang seharusnya. Seperti banyakkan kasus anak SMP, SMA itu mas yang udah keluar sekolah gara-gara hamil duluan ya mas? Ya, memang itu terjadi juga di zaman kita sih, ya kan? Cuma nggak sebanyak sekarang ya? Ya, karena nggak sebanyak sekarang. Nah, itu yang perlu kita bahas guys. Jadi, yang pertama-tama ya seks bebas itu sangat merusak. Dan apalagi bila kalian masih sekolah guys. Karena kalian pasti akan terbawa berpikir bahwa kalian itu sudah ternodai lah ya istilahnya ya. Jadi kalian akan berpikir sekolah kalian pasti akan hancur guys. Makanya kenapa kebanyakan siswi yang masih berstatus siswi ya, entah itu SMP atau SMA, dia pasti bukan karir sih, sekolahnya pasti hancur. Kayak film yang itu ya mas, pernah lihat filmnya Dua Garis Biru gak sih mas? Oh udah, waktu itu saya sudah lihat itu. Itu kan udah ada contohnya guys, dia anak seorang pelajar yang udah seks bebas duluan ya guys. Ya, jadi di film itu digambarkan dia hamil habis itu, tapi saya salut sama laki-lakinya, dia bertanggung jawab. Pada saat itu dia keluar sekolah ya guys, udah aneh. Dan ya apa ya? Jika di film itu kan dia dikemas apik, tapi di kehidupan kenyataan itu dari beberapa teman saya jadi ya yang kasusnya karena dia terkena seks bebas itu dia jadi terpaksa harus menikah. Oke lah, fine. Jadi menikah di usia dini ya mas? Iya, jadi oke lah disetujui kan antara setelah terjadi habis itu dia mungkin udah telat beberapa bulan, akhirnya diputuskan kedua keluarga untuk menikahkan. Tapi setelah itu bukan sampai di situ saja guys. Jadi banyak masalah yang timbul setelah itu terjadi juga. Malah setelah dinikahin malah timbul masalah juga. Ya, karena di usia seperti remaja, apalagi yang hendak dewasa di kelas 3 SMA, kelas 2, mereka itu masih berpikir untuk bermain. Jadi dengan hadirnya si buah hati yang seharusnya bisa membahagiakan, dia malah menjadi sebuah momok yang menakutkan. Jadi asal sering bergesekan lah guys. Jadi nanti antara kebutuhan anak, misalnya dia butuh susu, pampers kan bukan hal yang murah. Otomatis kan sebagai seorang laki-laki kan harus dituntut untuk bekerja. Tapi di sisi lain laki-lakinya masih nggak mau kerja karena masih mau bermain. Masih remaja ya mas, jiwa mainnya juga masih banyak ya. Ya seperti itulah. Jadi memang itu hal yang harus dijauhi guys. Kalau mungkin dari Anda mungkin ada Aku malah pengen pengalaman tanya mas, kalau misalnya ada orang yang sudah terjebak nih dari Nah, itulah yang mau saya tanyakan sebenarnya. Adik remaja ini yang udah Sudah terjebak seks bebas ya. Terus apa nih yang harus dilakuin sebenarnya? Sebenarnya yang harus dilakukan adalah dia Apa pakai kondom itu sebuah solusi mas sebenarnya? Atau gimana mas? Kalau kadang ada saran teman yang saya pakai kondom aja ya. Itu gimana? Itu bisikan iblis. Jadi seperti ini. Guys, dengerin guys. Apapun, entah itu mau pakai kondom, entah itu mau pakai apa, aman. Tidak ada kata aman bagi seks bebas. Jadi mungkin aman waktu itu. Jadi yang tidak aman itu di mental keluarga. Karena secara psikologi
seorang yang masih belum siap untuk melakukan hal itu, pasti dia akan terbawa dan itu akan mengacaukan di sisi saat mereka butuh belajar, butuh berfokus untuk karir. Malah gak fokus buat belajar ya akhirnya Ya, Mas, sebenarnya. itu yang membuat diri mereka hancur. Jadi mungkin saran bukan buat yang sedang melakukan seks bebas ya. Mungkin ya saran untuk yang mereka yang sedang melakukan seks bebas ini ya mereka segera mempertanggungjawabkan ke keluarganya ya. Jika mereka gentle, kalau menurut saya, kalau menurut Anda gimana? Bagi yang sudah melakukan nih, udah terlanjur nih. Kalau yang udah terlanjur sih, kalau saya saranin sih segera berhenti guys, fokus kembali ke jalan yang benar. Kalian bikin komitmen sama pasangan kalian. Tapi dari situ kita juga tahu nanti guys, jika kita ibaratnya ngomong mengutarakan, misalnya nih kalian ibaratnya pengen berhenti, sayang aku pengen berhenti, ibaratnya. Nanti kalian jadi tahu apakah pasangan Anda itu serius atau hanya ingin mencari sekedar yang tanda kutip enak-enak itu. Bisa jadi. Bisa jadi mentok ya, mentok. Coba deh guys, kalian tanyain guys ke pasangan kalian. Mungkin ada yang mau nambahkan, silahkan ditulis di komen ya, nanti Boleh, biar kita jawab di komen. Kalau kalian pengen topik apa yang pengen kita sampaikan, kita bawakan yang kita bisa share berdasarkan apa yang telah kita alami. Saya boleh tanya guys di kolom bawah, nanti pasti kita baca kok. Tapi saya mau tanya nih, ya gini, jadi sekarang nih bukan hal yang sudah rahasia lagi ya. Banyak diantaranya nggak cuma siswi nih, tapi mahasiswa itu sudah ibaratnya terpapar dengan seks bebas ini. Jadi gimana itu? Apalagi jika mahasiswa itu dia lebih ke apa ya, sudah sadar, jadi mereka akan melakukan secara berkelanjutan. Bahkan malah ada di beberapa kasus, jadi si mahasiswi ini atau mahasiswa malah menghasilkan uang dari situ. Gimana tanggapan Anda, gimana? Kalau ini emang maksudnya buat penghasilan tambahan itu mereka pada open BO ya mas? Ya betul, sekarang banyak yang seperti itu ya. Sebenarnya pernah guys saya baca artikel guys. Iya. Karena emang dengan seiring perkembangan zaman guys, yang sekarang ini teknologi udah digenggam setiap orang ya guys. Iya. Sangat besar sekali guys peluang untuk mereka menghasilkan uang, tapi dengan lewat jalan prostitusi guys, khususnya buat wanita guys. Itu sangat gampang sekali guys. Cuma tinggal kalian sendiri guys. Kalau saya saranin itu sangat beresiko sekali ya guys. Karena emang salah satunya ya emang nggak baik guys. Kalau bisa sih kalian cari pekerjaan yang pantas buat kalian. Karena Untuk mahasiswi yang mungkin masih terjerat dengan pacarnya, biasanya jika mahasiswi ini kasusnya berat loh. Banyak ini kasusnya diantaranya mereka. Ini kan saya bahas yang buat mereka yang open BO. Kalau yang yang mahasiswi gimana? Mahasiswi yang dan atau mahasiswa yang sedang pacaran. Ya, terus mereka terjerat dengan seks bebas ini. Seks bebas ini. Kalau saran saya segera menikah guys. Segera menikah. Segera menikah. Kuliahnya gimana? Kuliah sambil nikah boleh. Jika keluarga nggak menerima, gimana? Kalian udah pernah ngomong belum? Belum. Keluarga kan? Pasti coba kebanyakan deh ngomong belum. deh sebenarnya. Kalaupun emang keluarga kalian nggak setuju guys, selama kalian belum terlanjur jauh, mungkin kalian bisa antisipasi guys. Maksudnya, oke, stop buat saat ini juga enak. Kalau kalian nggak utarain ke pasangan kalian tentang, mungkin kalian yang udah simak video ini kalian sadar, kan kemudian kalian tanya pasangan kalian, terus gimana responnya, coba deh, saya bilang pasti ada solusi deh, pasti ada solusi dari sebuah masalah guys. Oh, kalau menurut saya lebih ke komitmen. Jadi apa ya? Oke lah, dalam hal mahasiswa itu atau mahasiswi bisa dikatakan sudah dewasa ya. Sebenarnya mungkin mereka mengutarakan hal tersebut ya mungkin agak kurang lah mungkin bagi mereka, karena mereka sudah bisa berpikir panjang kan, karena nanti jika ada anak segala macam, nanti ada susu pamper segala macam, mungkin kalian lebih baik konsulkan ke pasangan kalian untuk komit. Oke lah, kita sekarang fine kayak begini, tapi suatu saat nanti kita harus menikah guys. Biarlah ini menjadi sebuah rahasia.
Tapi bukan berarti kita menyuruh untuk kalian berbuat seperti itu ya. Perbuatan seperti itu tidak ada baiknya guys, tidak ada amannya guys. Bahkan bagi pakar kedokteran pun tidak ada seks yang aman. Seks yang aman itu adalah setelah Anda married. Kalau yang pernah sih saya nonton film ya kan, tanya ketika ada sih beberapa masalah ketika kalian mau menikah ya mas, terus tiba-tiba apa ya, ceweknya nggak perawan ya. Di malam pertama? Iya di mana, terus Wah, tiba-tiba dicerai, itu tanggapan mas gimana nih? Ya kalau tanggapan saya ya sebenarnya hal seperti itu sebenarnya harus diutarakan sebelum menikah. Karena menikah itu kan sebuah janji. Bila ada misalnya apalagi dalam tanda kutip wanita itu dia kan tidak bisa ibaratnya membohongi bahwa dia tuh entah dalam itu masih virgin atau tidak. Makanya ada bagusnya mereka harus saling terbuka. Bagi laki-laki yang memang ibaratnya dia love, cinta, sayang sama mereka, pasti mereka ngerti kok. Oke lah, fine, itu masa lalu, tapi masih ada masa depan yang bisa diperbaiki. Sama ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan terjerat itu guys, sebisa kalian jaga diri Anda dan selalu ingat orang tua Anda. Kalau menurut saya seperti itu ya. Betul sekali mas. Karena orang tua Anda itulah yang membiayai kalian, membesarkan kalian, supaya Anda ibaratnya bisa berguna, bekerja, kalian bisa dapat hidup yang layak. Jika kalian berpikir, kenapa kok saya malah kuliah pacaran, jadi siswi pacaran, dan apalagi amit-amit terjerumus hal seperti itu kan, membuat orang tua Anda pasti kecewa guys, terluka. Jadi kalian berpikir 1000 kali lah untuk melakukannya. Betul sekali. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin tambahan dari saya sih, selalu jaga diri kalian guys. Buat yang sudah terlanjur, segera berhenti dan coba aks ke pasangan kalian, apa sih responnya dia. Kalian nanti bisa tahu gimana sih hubungan kalian tuh sampai di mana sebenarnya. Ya, coba deh sekalian tanya. Dan kalau menurut saya lebih ke perempuannya ya, karena kita sebagai laki-laki tahu sebenarnya korban di sini guys adalah wanita guys. Iya. Yeah. Korban terbanyak dari seks bebas itu sebenarnya yang dirugikan adalah seorang wanita. Karena ya kalian tahu wanita bisa dapat diketahui seperti itu ya. Iya betul sekali. Jadi buat wanita jaga diri kalian guys. Tapi buat kalian yang sudah terlanjur guys, jangan putus asa guys. Dunia masih panjang, cukup stop dan perbaikilah diri kalian. Jadi kalau buat saya, jadi ya buat wanita jaga harga diri kalian, dan buat laki-laki jaga akhlak kalian. Jika kalian memang sayang dengan seseorang tanpa harus melakukan seks bebas sebelum nikah, Anda itu lebih mantap. Jadi kalian lebih gentle, lebih powerful. Kalian sebagai laki-laki itu makanya itu. Tapi kadang ada mas yang cewek yang maksa cowoknya malah. Itu katanya dikira nggak gentle mas. Ya makanya kan untuk perempuan juga jaga harga diri kalian sebagai wanita. Jadi jangan semuanya dikasih. Seperti itulah ya. Oke. Di zaman sekarang yang perlu kita sikapi lah ya. Betul. Jadi mungkin ada tambahan lagi? Cukup pas kayak. Cukup, sharing kita sudah cukup buat para mereka, dan silahkan tinggalkan komen memang jika ada pertanyaan-pertanyaan ya untuk kita mungkin yang Anda kurang berkenan. Oke. Silakan yang buat kalian yang pengen tanya topik apa, Kak bawain topik ini, silakan komen di bawah. Jika kalian suka video ini kalian boleh like, Jika tidak suka kalian boleh dislike. selalu support kami dengan cara subscribe channel ini. Dan nantikan konten-konten kita selanjutnya di Twin Podcast. See you guys.